Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi rekan-rekan calon pemimpin bangsa, generasi-generasi penerus, generasi-generasi harapan bangsa. Pada pertemuan ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga membahas tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Pada pertemuan yang kedua minggu lalu kita membahas tentang pengantar hukum administrasi negara beserta bagian-bagiannya. Maka sesuai dengan RPS, pertemuan ketiga kita akan membahas sumber-sumber hukum administrasi negara yang meliputi pengertian sumber hukum, macam-macam sumber hukum, baik sumber hukum material maupun sumber hukum formal dan asas-asas yang mendasari hukum administrasi negara itu sendiri. Rekan-rekan mahasiswa, silakan disimak video ini dengan baik, disimak video ini dengan seksama. Perlu dicatat bagian-bagian penting dalam materi ini. Kita masuk pada pengertian sumber hukum administrasi negara. Apa itu sumber hukum? Pengertian daripada sumber hukum administrasi negara itu. Maka sebelum kita memaparkan apa itu pengertiannya, maka ada pertanyaan dasar yang perlu kita jawab. Pertanyaan dasarnya itu apa? Pertama adalah mengapa hukum itu mengikat. Yang kedua adalah di manakah kita dapatkan atau temukan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan kita itu. Maka pertanyaan pertama, mengapa hukum itu mengikat? Dalam bukunya Ridwan HR, maka untuk menjawab pertanyaan pertama ini diberatkan kepada pertanyaannya, mengapa? Di sini lebih kepada jawabannya nanti, yaitu sumber hukum material. Mengapa? Berarti sumbernya nanti lebih kepada melihat materinya, isinya daripada hukum itu. Dari mana sumber materi daripada hukum, baik yang akan dibuat maupun yang telah dibuat, telah hukumnya. Yang kedua adalah di manakah kita mendapatkan atau temukan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan kita. Lebih nanti definisi ini lebih menitip beratkan nanti jawabannya adalah kepada sumber hukum arti formalnya. Di mana ditemukan hukum-hukum itu yang berlaku dalam kehidupan kita. Maka yang dijawab nanti adalah sumber hukum formalnya. Lebih lanjut nanti kita bahas tentang itu. Inilah pertanyaan dasarnya. Dasar sebelum mengetahui pengertian daripada sumber hukum administrasi negara. Apa kata Ridwan HR? Sumber hukum administrasi negara itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Jadi ada beberapa kata kunci di sini. Segala sesuatu yang menimbulkan aturan. Apapun yang bisa menimbulkan ada munculnya daripada aturan-aturan hukum itu. Sumber. Nah, pengertiannya apapun yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum itu, tempatnya di mana dan ditemukan hukum itu. Itu adalah sumber hukum administrasi negara. Sangat jelas, sangat bisa dipahami apa itu sumber hukum administrasi negara. Nah, sumber hukum administrasi negara itu setelah mengetahui sumber hukum administrasi negara, maka kita lihat apa macam-macam sumbernya. Jadi ada beberapa macam sumber hukum administrasi negara, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber hukum material. Apa itu sumber hukum material?
yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi materi atau isi dari aturan hukum atau apa sumber kekuatan hingga hukum mengikat atau dipatuhi manusia. Jadi, sumber hukum material ini berbicara tentang atau mengkaji tentang isi, dari mana faktor-faktor apa yang mempengaruhi isinya, isi hukum itu sendiri. Kemudian pertanyaan, kenapa dia harus mengikat dan harus dipatuhi oleh manusia atau oleh masyarakat, atau dalam konteks hukum itu berlaku. Kenapa dia harus dipatuhi? Kenapa dia harus mengikat? Inilah nanti kita kaji tentang sumber-sumber hukum material. Yang kedua adalah macam-macam sumber hukum ini. Yang kedua yaitu sumber hukum formal. Apa itu sumber hukum formal? Yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada. Jadi segala bentuk aturan hukum yang ada, atau dengan kata lain, untuk menjawab di manakah didapatkan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan. Jadi, di mana aturan-aturan hukum itu didapatkan? Atau sumbernya dari mana? Nah, jadi berbagai bentuk aturan hukum yang ada, dan di mana mendapatkannya daripada aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan tadi itu. Inilah yang kita bahas nanti secara detail, apa itu sumber hukum material dan apa itu sumber hukum formal. Oke, kita lanjut. Apa itu sumber hukum material? Sumber hukum material dibagi menjadi 3, yaitu sumber hukum secara historis, sumber hukum secara sosiologis, dan sumber hukum filosofis. Nah, kita lihat yang pertama, sumber hukum historis. Sumber hukum historis itu adalah sejarah. Udah bisa kita ada gambaran awal bahwa sumber hukum historis itu adalah sumber hukum yang tentunya dari sejarah. Kenapa munculnya hukum itu? Dari isi daripada hukum itu sendiri. Material adalah isinya. Kita lihat yang pertama adalah sumber hukum material dibagi menjadi 2. Sebagai sumber pengenalan itu tempat ditemukan hukum. Jadi di mana didapatkan hukum itu? Hukum pada saat tertentu meliputi apakah dia itu undang-undang, putusan hakim, tulisan-tulisan ahli hukum, dan lainnya. Jadi di mana didapatkan? Bagaimana sejarah munculnya? Nah, disinilah dia mengkaji tentang secara historisnya. Sehingga secara materialnya bagaimana. Yang kedua adalah sumber hukum historis meliputi sistem-sistem hukum masa lalu yang pernah berlaku pada saat tertentu, seperti sistem hukum Romawi, sistem hukum Perancis. Nah, misalnya, gimana ditemukannya sumber-sumber dalam sejarahnya, sehingga munculnya misalnya sistem hukum Romawi, misalnya sistem hukum Perancis, yang kemudian sistem hukum Perancis misalnya Eropa kontinental atau Anglo-Saxon, atau sumber hukum Islam, gimana sejarah munculnya. Nah, inilah secara historis daripada materinya dari mana. Jadi melihat, mengkaji tentang sejarahnya. Di mana ditemukan itu hukum, kemudian bagaimana sejarah munculnya. Baik itu sistem hukum yang berlaku, yang sering kita kenal dengan Eropa kontinental, yang sering kita kenal dengan sistem hukum Anglo-Saxon, dan sistem hukum Islam, sosialis, dan kita Indonesia adalah sistem hukum Pancasila. Kita mempunyai konteks Indonesia. Sumber hukum kita memang sangat dipengaruhi dengan Eropa kontinental. Kita lanjut nanti video yang kedua, sesi part kedua, dengan membahas secara rinci sumber-sumber hukum material ini.